Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, kita buka sebelumnya dengan bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini pembelajaran ke-8 kita lanjutkan, yaitu tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, Al-Furqan surat Al-Furqan ayat 67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Jadi, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kikir juga. Itu namanya dengan hidup sederhana. Berlebihan artinya tidak wajar, ya, yang hal-hal yang tidak wajar atau hal-hal yang aneh-aneh. Kikir artinya terlampau hemat atau disebut dengan pelit, ya. Nah, jadi hidup sederhana itu di antara berduanya, di antara berlebihan dan kikir. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kikir juga. Nah, hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Nah, kita memang dianjurkan untuk hidup sederhana, tetapi tidak ada larangannya untuk menjadi seorang kaya. Karena dengan menjadi kaya, kita akan bisa berbuat lebih banyak lagi, bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita. Tetapi kalau kita lihat para sahabat, mereka ada yang sangat kaya raya, tetapi hidupnya sangat sederhana. Contohnya misalnya seperti Utsman bin Affan ataupun Abdurrahman bin Auf. Mereka di antara sahabat-sahabat yang kaya raya tetapi hidupnya sangat sederhana. Nah, di dalam hidup sederhana ini ada beberapa keuntungannya, ya. Keuntungan orang yang hidup sederhana, yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut mendapat pahala yang biasanya disebut dengan zuhud, ya. Artinya hidup dengan keadaan sederhana. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong untuk hidup boros. Nah, jadi terkadang kita punya banyak harta hingga bisa membuat kita hidup terlalu boros, ya. Itu adalah hal wajar. Dalam hidup ini setiap manusia itu pasti ada ketika mempunyai harta lebih, biasanya ada dorongan oleh setan untuk hidup boros, ya. Sehingga kita bisa membeli apa yang sebenarnya itu tidak penting buat kita semuanya. Kemudian keuntungan yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Nah, jadi orang sederhana itu biasanya rendah hati, ya. Kemudian orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Kenapa? Karena dengan dia hidup sederhana, dia tidak pernah memikirkan yang lain-lain lagi yang berlebihan, ya. Kemudian orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, ini adalah beberapa keuntungan ketika kita hidup sederhana, ya. Sederhana itu memang sangat sangat penting bagi kita semuanya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh kaya, ya. Dan kita jangan terlalu miskin juga, ya. Kaya boleh, ya, tetapi bagaimana dengan kekayaan kita itu kita bisa menginfakkannya, ya. Tetapi dengan infaknya mungkin jangan sampai terlalu menginfakkan semuanya, tapi ada yang ditinggalkan juga, ya. Nah, itu yang pertama tentang hidup sederhana. Sedang yang kedua yaitu
ikhlas beramal, ya. Nah, kalau kita bicara masalah ikhlas ini adalah masalah hati, ya. Hanya hati kita yang tahu seperti mana kita ikhlasnya. Ikhlas bermakna bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hatinya, seperti Bapak sampaikan tadi, karena ikhlas itu ada dalam hati, ya. Mungkin orang sering mengatakan ikhlas, ikhlas, tetapi hatinya tidak ikhlas. Nah, ini. Jadi ikhlas merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, kecuali mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terserah orang mau ngomong apa, ya, tetapi kita berbuat itu adalah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dinamakan ikhlas, ya. Artinya seperti kalau diibaratkan seperti seorang tukang parkir, ya. Dia ikhlas ketika ada mobil datang, alhamdulillah. Ketika sudah pergi, ya sudah selesai. Seperti itulah diibaratkannya seperti orang yang ikhlas. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Nah, hadis riwayat Muslim. Artinya Allah tidak akan memandang seseorang itu dari tubuhnya, ya, bagus atau tidaknya wajahnya. Tapi kalau dia tidak ikhlas dalam berbuat, ya Allah tidak akan mencatatnya sebagai merupakan suatu kebaikan, ya. Tetapi kalau kita biasa-biasa saja mungkin, tapi kita ikhlas, insya Allah itu merupakan pahala yang baik buat kita. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji, ya. Terserah orang mau memuji atau tidak. Ketika kita beramal, manusia mau memuji, ya, itu anggap saja merupakan sebuah motivasi buat kita, ya. Tetapi pujian dari Allah itu yang sangat besar, yang sangat kita harapkan, ya. Kemudian beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Nah, jadi ketika kita beramal dengan tekun dan rajin, ingat, harapan kita adalah semata-mata itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sholat, ya. Mungkin ada yang dilihat, wah dia tuh hebat sholatnya, mengharapkan pujian dari orang lain, ya. Padahal itu bukan pujian yang kita inginkan, tetapi pujian dari Allah Subhanahu wa taala itu yang sangat kita harapkan. Pujian makhluk itu anggap aja sebuah motivasi buat kita. Kemudian tidak memamerkan dan menceritakan amalannya kepada orang lain. Nah, jangan sampai kalau seperti kita ketahui, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Seperti itu diibaratkannya. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita tidak perlu memamerkan, wah kok kemarin barulah misalnya beri bantuan 5 juta misalnya. Nanti kita menceritakan kepada orang lain, kalau ada adikku yang membantu, tidak mungkin selesai misalnya. Nah, ini tidak boleh, ya. Kemudian tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Nah, seperti anak-anak sekalian, ketika belajar jangan pernah ada kata mengeluh, ya. Kalau kita mengeluh artinya kita tidak ikhlas, ya. Ketika orang tuanya menyuruh kita melakukan perbuatan kebaikan, jangan mengeluh. Males lah, apalah bahasanya. Nah, ya. Itu anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran kita yaitu tentang hidup sederhana dan ikhlas. Semoga anak-anak semuanya bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf mungkin tidak bisa maksimal dalam pemberian materi ini, dikarenakan keterbatasan waktu juga, ya. Itu saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.